pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar. Jaga jarak dalam berkomunikasi sosial dengan siapapun. Kemudian tetap pertahankan untuk tetap sehat. Hindari kerumunan, hindari tempat berkumpul, karena ini memiliki risiko yang lebih besar bagi penularan COVID-19. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, bukan karantina wilayah, bukan pula lockdown. Nah, namun pemerintah belum mendetailkan seperti apa PSBB ini, apa konsekuensinya, seperti apa how to-nya begitu, atau apa yang dilingkupi oleh aturan ini. Kemudian seperti apa kemudian aturan hukum untuk pelanggar, bagaimana dengan mereka yang tetap dan ingin mudik. Ini yang perlu kita detailkan dan kita cari tahu di Prime Talk malam hari ini. Namun saya ingin memberikan update terlebih dahulu terkait dengan perkembangan kasus berdasarkan konferensi pers tadi sore yang disampaikan oleh Ahmad Yuryanto, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, bahwa saat ini sampai dengan hari ini ada 1.528 kasus. Ini artinya ada penambahan 114 kasus dibandingkan dengan kemarin. Kemudian jumlah kematian yakni 136, ada penambahan 14. Sehingga total yang meninggal adalah 136 orang atau pasien. Kemudian yang sembuh ada 81 orang, artinya bertambah 6 orang yang sembuh, yakni 81 orang. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat grafik di belakang saya. Ini adalah hasil dari apa yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam konferensi persnya terkait dengan keputusan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar. Bukan karantina wilayah, bukan pula lockdown. Artinya pemerintah menetapkan status darurat kesehatan masyarakat. Opsi yang dipilih adalah PSBB. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 soal kekarantinaan kesehatan. Nah, pemerintah juga menerbitkan PP dan Kepres penetapan darurat kesehatan masyarakat, dan aturan di sini ditekankan oleh Presiden Jokowi. Aturannya jelas, walaupun belum ada dokumennya yang bisa diakses publik hingga saat ini, namun aturan jelas itu kata Jokowi, sehingga pemerintah daerah tidak bisa dengan inisiatif sendiri atau keputusan sendiri membuat aturan terkait dengan karantina wilayah. Pemerintah pusat juga kita tahu menolak permintaan Gubernur DKI untuk karantina wilayah DKI Jakarta. Nah, kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan PSBB yang dia sampaikan sore tadi. Pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah PP tentang pembatasan sosial berskala besar dan Kepres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Dengan terbitnya PP ini semuanya jelas. Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang dan PP serta Kepres tersebut. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah. Saya ingin Anda untuk melihat grafik sekarang ini, pemirsa. Yang biru adalah karantina wilayah,
ya yang biru adalah karantina wilayah, sementara yang merah adalah pembatasan sosial berskala besar. Saya ingin mulai dari lokasi terlebih dahulu, bahwa untuk karantina wilayah, ini untuk lokasi satu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit, sementara pembatasan sosial sama, satu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit. Artinya ini adalah menyeluruh satu wilayah yang terinfeksi begitu. Kemudian yang dibatasi adalah kalau untuk karantina wilayah, pembatasan seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah. Selain itu, anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk dari wilayah yang dikarantina tersebut. Ini seperti yang terjadi di sejumlah negara seperti di Malaysia ataupun di Inggris, di Paris, di Prancis dan juga Italia, orang tidak boleh keluar masuk dalam suatu wilayah itu. Sementara pembatasan sosial ini adalah pembatasan kegiatan minimal, adalah peliburan sekolah, kemudian kantor, kegiatan keagamaan, dan juga penghentian kegiatan di tempat umum. Bagaimana dengan penjagaan? Penjagaan untuk karantina wilayah dijaga ketat oleh pejabat karantina kesehatan dan juga polisi, sementara pembatasan sosial ini tidak spesifik. Ini nanti akan kita tanyakan kepada polisi, bagaimana penjagaannya. Kalau misalnya kita sudah sepakat PSBB, bagaimana penjagaan di lapangan agar ini tidak hanya indah di atas kertas, namun juga implementasi di lapangan juga bisa tegas dan juga ada konsekuensi bagi pelanggarnya begitu. Kemudian pemenuhan kebutuhan selama pembatasan. Kalau misalnya pemirsa untuk karantina wilayah ini kebutuhan hidup orang dalam wilayah tersebut untuk makanan, minuman dan juga pakan ternak ini ditanggung oleh pemerintah pusat. Sementara untuk pembatasan sosial selama masa pembatasan sosial ini pemenuhan kebutuhannya tidak diatur juga dengan jelas. Nah, bagaimana dengan aktornya? Untuk karantina wilayah ini melibatkan pemerintah daerah dan juga pihak yang terkait, sementara untuk pembatasan sosial ini berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait, tidak spesifik. Namun tadi secara eksplisit Presiden Jokowi mengatakan bahwa koordinasi harus dilakukan dengan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah gugus tugas penanganan COVID-19. Artinya apabila pemerintah daerah ingin melakukan karantina wilayah atau lockdown begitu, maka harus berkoordinasi dengan pemerintah di atasnya, dan pemerintah di atasnya pun harus berkoordinasi dengan gugus tugas yang skalanya ada di tingkat nasional. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat aturan mudik. Memang aturan mudik belum dibuat oleh pemerintah, boleh atau tidak. Bahkan kita tadi juga mendengar informasi atau berita bahwa larangan bis akap ataupun antar kota, antar provinsi ini pemirsa juga ditangguhkan. Harusnya mulai dari kemarin akap tidak boleh beroperasi, namun pemerintah akhirnya menangguhkan larangan tersebut. Artinya bis masih bisa mengantar penumpang dari Jakarta ke daerah-daerah lain ataupun dari daerah satu ke daerah yang lainnya. Namun pemerintah berkali-kali menghimbau terkait dengan aturan mudik ini. Ini sifatnya baru berupa himbauan. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah fokusnya adalah mencegah meluasnya COVID-19 dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua, demi keselamatan bersama untuk dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah. Ini masih himbauan. Nah, nanti kita juga ingin tanyakan kepada pihak kepolisian seperti apa langkah tegas, langkah konkret bagi mereka yang berpindah wilayah atau dalam hal ini mudik ke kampung halaman. Ada juga poin ketiga bahwa arus mudik kali ini dipercepat bukan karena faktor budaya, tapi karena faktor bisa saja ekonomi ataupun employment di kota-kota besar yang saat ini pabrik-pabrik tutup maupun karena efek dari work from home. Mereka yang pulang adalah mereka yang tidak bisa bekerja dari rumah begitu. Nah, Presiden Jokowi tadi juga mengeluarkan atau mengumumkan stimulus ekonomi. Ada 450 triliun tambahan untuk APBN 2020. Kita lihat apa saja komponen-komponennya. Yang pertama adalah 150T pemirsa untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Ini mulai dari restrukturisasi kredit dan juga pembiayaan UMKM dan juga dunia usaha. Kemudian yang kedua adalah 75 triliun rupiah. Ini diberikan untuk dunia kesehatan Indonesia, meliputi perlindungan tenaga kesehatan, tentu saja APD, kemudian masker dan lain sebagainya. Kita tahu kita kekurangan saat ini, namun akhirnya 75 triliun diberikan untuk dunia kesehatan kita. Termasuk pembelian alkes, perbaikan fasilitas kesehatan, insentif bagi dokter yang menangani COVID-19, dan juga santunan bagi tenaga medis yang wafat atau meninggal dalam penanganan COVID-19 ini. Kemudian ada juga 70 triliun untuk insentif perpajakan dan juga stimulus KUR. Kemudian yang
kabar menggembirakan tentu saja adalah 110 triliun untuk jaring pengaman sosial yang meliputi beberapa komponen yang sangat penting. Yang pertama adalah keluarga penerima PKH atau program Keluarga Harapan ini naik dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga. Jumlah penerima kartu sembako juga ditambah dari 15,2 juta ke 20 juta keluarga. Kemudian anggaran kartu prakerja naik dari 10 triliun menjadi 20 triliun rupiah. Penerima manfaatnya dari 2 juta orang menjadi 5,6 juta orang. Kemudian gratis tarif listrik. Bagi Anda yang berlangganan, tarif listrik 450 volt ampere akan digratiskan selama 3 bulan ke depan. Ini artinya April, Mei, Juni gratis. Sementara untuk Anda yang berlangganan 900 volt ampere, ini 7 juta orang, akan diberi diskon 50% untuk biaya listrik 3 bulan ke depan. Kemudian pemerintah juga mencadangkan 25T untuk anggaran kebutuhan sembako dan juga keringanan pembayaran kredit. Ini artinya apabila Anda merupakan supir ojek online, supir taksi ataupun nelayan yang melakukan kredit di bawah 10 miliar rupiah, Anda akan diberi relaksasi selama beberapa bulan ke depan dan aturan ini berlaku mulai April 2020. Prosedurnya Anda tidak perlu ke bank, Anda tidak perlu mengajukannya ke perusahaan leasing begitu. Anda cukup email ataupun dalam bahasa Presiden tadi melalui alat-alat elektronik seperti WhatsApp. Ini sudah bisa Anda ajukan. Nah, ini adalah paket-paket yang diberikan oleh pemerintah pusat yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sore tadi. Sekarang saya ingin lebih mendalami lagi. Apa kemudian pengaturan physical distancing dan juga social distancing dalam PSBB yang diputuskan oleh pemerintah. Saya akan menyapa saat ini ada Kombes Pol Asep Adi Saputra, Kabag Penum Mabes Polri. Pak Asep, selamat malam. Selamat malam, Mas Roni. Pak Asep, saya ingin ke Anda terlebih dahulu. Ini artinya dengan adanya putusan PSBB, dikeluarkannya PP dan juga dikeluarkannya Kepres, apakah akan menjadi dalam artian kepastian hukum bagi Polri untuk menindak adanya orang-orang di luar sana yang tidak mengindahkan physical distancing, Pak? Ya, Mas Roni. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa hari ini pemerintah telah resmi mengeluarkan PP dan juga Kepres terkait dengan pembatasan sosial berskala besar. Nah, Mas Roni, pembatasan sosial berskala besar ini merupakan bagian dari respon kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, dengan dasar itulah, kemudian banyak konsekuensi-konsekuensi yang kita akan lakukan. Baik dalam kita memelihara ketertiban sosial dalam konteks physical distancing tadi, dan juga bagaimana nanti konsekuensi-konsekuensi hukum yang akan menyertainya. Begitu, Mas Rani. Artinya aturannya akan seperti apa? Berkumpul, kemudian menyelenggarakan acara ini, teknisnya seperti apa Pak Asep? Apakah misalnya minimal 10 orang, 50 orang? Kalau misalnya di Inggris, saya pernah baca artikel bahwa tidak boleh lebih dari 2 orang keluar bersama-sama di luar ruangan begitu. Polisi akan mendatangi, kemudian memberikan peringatan, dan bahkan kalau misalnya ngeyel memberikan denda begitu. Apakah kita juga akan menerapkan hal serupa? Ya. Mas Roni, dalam konteks ini tentunya setelah pemerintah mengeluarkan PP dan Kepres, maka seluruh warga negara menjadi sebuah kewajibannya untuk turut dan taat kepada aturan itu. Jadi setiap orang harus mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan jikalau tidak dipatuhi apa yang menjadi aturan pemerintah tersebut, ada konsekuensi hukumnya, Mas Roni. Nah, oleh karenanya, dalam hal kita mengawasi bagaimana pelaksanaan baik itu physical distancing ataupun juga social distancing, maka polisi bekerjasama dengan TNI dan pemerintah daerah terus melakukan upaya-upaya untuk pengawasan ke berbagai wilayah. Nah, kita menggunakan prinsip tetap dengan pendekatan persuasif secara himbauan, mengingatkan, gitu ya, sosialisasi terus dilakukan. Tetapi ketika ada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak kooperatif, kita juga melakukan penegakan hukum, begitu, Mas Rani. Tidak kooperatifnya sampai sejauh seperti apa, Pak Asep? Ya, kita ada contoh di Jawa Timur, di beberapa tempat, dengan sangat terpaksa, kami harus mengamankan orang-orang yang berkumpul ini sampai ke tingkat Polres. Ingat, mereka diingatkan tidak langsung membubarkan diri, begitu, Mas. Pak Asep, untuk ini sebagai guidance di masyarakat, artinya kalau misalnya kita keluar ruangan, yang akan kemudian diberi himbauan atau didatangi oleh polisi itu
kalau misalnya berkumpul dengan jumlah orang berapa? Ya, seperti Mas Roni katakan tadi bahwa ini adalah merupakan sebuah keputusan dari pemerintah terkait dengan pembatasan sosial berskala besar, bukan karantina wilayah. Jadi diharapkan memang kegiatan aktivitas masyarakat ini tetap berlangsung ya, kegiatan ekonomi juga tetap berlangsung. Bahkan Bapak Presiden sudah mengarahkan bahwa ada kebijakan-kebijakan yang memudahkan juga dalam konteks perekonomian kita. Nah, kemudian bagaimana kita mengatur masyarakat ini, sekali lagi kita dengan sosialisasi. Pada prinsipnya, kegiatan masyarakat tidak terganggu, tapi mereka juga harus memperhatikan bagaimana aturan atau protokol physical distancing itu harus betul-betul ditaati. Jadi himbauan bekerja, beribadah, dan sekolah tetap bekerja itu, belajar maksud saya di rumah, itu hendaknya betul-betul bisa ditaati. Jikalau tidak ada peluang untuk bekerja di rumah, maka kemudian ketika melakukan pekerjaan itulah yang harus betul-betul menggunakan prinsip physical distancing tadi. Nah, kemudian bagaimana? Andaikan ada kelompok-kelompok tertentu yang kemudian kita harus sikap dari pihak kepolisian, maka kita juga harus melihat dalam konteksnya. Kalau berkumpulnya itu 4-5 orang, itu sudah harus juga kita lakukan himbauan. Mengapa Mas Roni? Karena kalau tidak kita lakukan himbauan, maka kumpulan kecil itu menjadi trigger, pemicu untuk berkumpulnya yang lebih banyak, seperti itu. Pak Asep, kemudian pertanyaan selanjutnya saya ingin menanyakan, saat ini kalau misalnya kita melihat masih saja ada kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan bekerja, kemudian kegiatan beribadah yang juga tidak melibatkan orang sedikit begitu. Bagaimana kemudian langkah Polri apabila ini masih saja terjadi, kemudian PP dan Kepresnya ternyata sudah dikeluarkan oleh pemerintah? Ya. Sebelum saya menjawab bagaimana sikap kita tentang ketegasan terhadap tadi beberapa kegiatan, yang jelas Mas Roni, ketika PP-nya resmi ya dikeluarkan oleh pemerintah, maka pihak kepolisian, bagaimana amanat Bapak Presiden juga tadi, kita tidak boleh ragu dan juga harus tegas melakukan tindakan upaya penegakan hukum ini. Jadi sebagaimana pasal 93 diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, ini punya konsekuensi hukum, Mas Roni. Kalau setiap orang tidak mematuhi penyelenggaraan kebijakan ini, maka itu dapat dipidana 1 tahun penjara atau denda paling banyak 100 juta. Nah, bagaimana kemudian kalau masih ada kegiatan-kegiatan? Kita sudah ada contoh kegiatan-kegiatan keagamaan, lalu kemudian kita himbau dan alhamdulillah semuanya bisa mentaati itu. Lalu bagaimana dengan bekerja? Pemerintah kan juga sudah menyampaikan sebuah himbauan, bagaimana alur pekerjaan diatur sedemikian rupa, kemudian bisa bekerja dari rumah, itu sudah menjadi sebuah himbauan. Dan kita lihat sekarang memang, ya, indikator paling kuat adalah khususnya di Jakarta ini, jalan-jalan raya sudah mulai sepi seperti itu, perkantoran juga sudah, pusat perbelanjaan juga sudah. Ini sekali lagi adalah merupakan indikator bahwa anjuran pemerintah itu ditaati. Bagaimana membangun kesadaran kolektif itu sudah mulai terasa terkait dengan betapa pentingnya physical distancing. Begitu Mas Roni. Pak Asep, ini kami juga mengapresiasi langkah tegas dari kepolisian, bahkan ketika PP dan juga Kepres ini belum keluar di beberapa tempat, bahkan di Jawa Timur misalnya ada 100-an lebih kegiatan nongkrong-nongkrong atau pernikahan ataupun kegiatan yang lain yang dibubarkan oleh polisi. Kami sangat mengapresiasi, tapi ternyata sampai dengan hari ini masih banyak juga masyarakat yang tetap menyelenggarakan kawinan ataupun kegiatan lain yang juga melibatkan orang banyak. Saya ingin nanti minta anjuran Anda ataupun bisa jadi ultimatum dari polisi bagi mereka yang masih saja bandel untuk menyelenggarakan suatu kegiatan yang melibatkan beberapa atau banyak orang. Sesaat lagi.